Jikalau seandainya umatku tahu apa saja yang ada di Ramadan, apa rahasia-rahasia Ramadan, tentu inyo akan bakondak nan seluruh bulan itu menjadi Ramadan sadona. Apa itu bona kemuliaan Ramadan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah as-sadiqu wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Salam. Yang kita hormati dan kita muliakan orang tua kita di surau. Alhamdulillah masih istiqomah membimbing, mengajak kita untuk sama-sama beramaliyah. Mudah-mudahan beliau ditambah-tambah juga kesehatannya zahir dan batin oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nenek mama, alim ulama, bapak dan ibu, sanak saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat kini Allah masih bagian nikmat umur ke kita. Kita tengok, kita perhatikan, lah banyak di antaranya yang sebaya aja kita, bahkan ada non lebih ketek usianya dari kita, dipanggil oleh Allah cik-cik. Nah, tadi yang jalan ke bawah dulu nampak situ tadi punya. Ada lo nama meninggal tadi dia nampak dake Plokoton mulai. Nah. Lah 60 semuanya. Ah ya mana lewat 60 lah tak makin siap-siap gitu lah ya. Nah, anak kita lah dia aja umur yang panjang. Bahkan kita sangat berharap yu basuju ndak aja Ramadan tahun kini. Di samping itu Allah masih bagian nikmat sehat kepada kita. Alhamdulillah. Bisa juga kita beraktivitas. Sementara banyak kita tengok ada nan beristirahat di rumah, bahkan ada pula nan tapaso dibawa ke rumah sakit. Dan kita alhamdulillah masih sehat-sehat saja. Dan yang luar biasa bagi kita Bapak dan Ibu, Allah agia pula kita kesempatan di mana orang sedang lalai, sedang sibuk dengan urusan-urusan keduniaannya. Kita pada pagi kini dia agia kesempatan untuk menyirami rohani kita. Mungkin rohani kita masih gersang, mungkin rohani kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kini dia agia bona kesempatan di Allah mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita dimasukkan menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah, diagia syafaat mulai dari dunia sampai kampung akhirat yang kekal abadi nantinya. Amin
ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita terjemahkan ayat yang kita baca sebentar, mari kita sama-sama berwasilah dulu, kita baca Al-Fatihah agak sekali seorang. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga, guru-guru, untuk kawan-kawan kita, dan juga untuk diri kita secara pribadi. Mudah-mudahan Allah bukakan pula pintu hati dan fikiran kita. Ku ada yang sakit, dia gia kesembuhan. Ku ada yang sedang galau, sedang bermasalah, dia gia solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diborosian hati kita, diborosian jiwa kita, dan dipertemukan dengan Ramadan dalam kondisi beriman yang kokoh dan kemampuan untuk berubudiah nantinya. Umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Illa hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa illa hadratin syekhuna wa rabituna minal masyail kiram. Wa ala hazini asyaulil lailahum wa lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita gak santai aja ya Bapak dan Ibu. Kok ada ragu beko di ujung-ujung beko boleh kita tanya jawab. Yang pertama kita landasi dengan sabda Rasulullah, Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau ayyakuna Ramadan sanah. Jikalau seandainya umatku tahu apa saja yang ada di Ramadan, apa rahasia-rahasia Ramadan, tentu inyo akan bakondak nan seluruh bulan itu menjadi Ramadan sadona. Apa itu bona kemuliaan Ramadan itu. Cuman Bapak dan Ibu, dek kurangnya pengetahuan kita, kadang-kadang masih ada yang merasa tersiksa dengan adanya Ramadan itu. Lah, tak bisa pula wak minum kopi pagi lainnya. Lah, laka payah pula wak minum tengah hari lainnya. Biasanya pagi ke kodai, luhur beko lah di kodai pula. Kini tak bisa lah. Sehingga kadang-kadang ia bona berpersiapkan bona itu. Bah persiapannya sado kerojo nombore selesai ndak sebelum Ramadan kuah. Sehingga Ramadan besok tiba awak kerojo ringan banyak santai lah. Nah. Tapi masih bersyukur kita Bapak dan Ibu lihat pengetahuan walaupun seketik sehingga timbul kerinduan untuk menanti bulan Ramadan. Mode kita yang kini kan diaruk menanti bulan Ramadan kita di awal berkumpul awak. Kan mengawak di bulan Ramadan itu apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita persiapkan diri kita mulai dari bulan Sa'ban itu. Nah, jadi di antara rahasia Ramadan itu yang mesti kita gali balik dan mudah-mudahan jadi amaliyah pula di kita. Ramadan itu ada 5 huruf. Ada huruf ra, ada huruf mim, ada huruf dot, ada alif, ada nun. Itu rahasia situ sado tuh. Andai kata tahu kita rahasia dari yang 5 huruf iko, ayo nak berkondak jadi Ramadan toroi dah. Apa rahasia yang 5 itu? Kita tengok cik. Yang pertama ra, yang berarti rahmat. Rahmat Allah diturunkannya selama bulan Ramadan tu. Dilebihkannya ke kita umat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan Bapak dan Ibu, kullu ummati la yadkhuluna jannah illa man rahimallahu ta'ala. Kita ko sadonya bisa ndak kan bisa do masuk surga kecil Rasulullah.
Atau di hadapan sahabat-sahabat yang ahli ibadah itu nyo mengecek dah. Apalagi kita. Ndak kan bisa masuk surga dong, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ndak bisanya. Kita adu ju ayat. Allah berfirman, nan satu hari akhirat itu alfa sanatim mimma ta'uddun. Samo jo 1000 tahun di dunia. Itu sehari akhirat. Lihat tuh kita yang beribadah 1000 tahun. Mustahil kan? Kalau 1000 tahun di dunia itu satu hari akhirat, berarti 24 jam di akhirat itu sama jo 42 tahun 6 bulan di dunia. Itu 1 jam tuh. Allah sampai kita beribadah 42 tahun. Ibadah aja kau juga. Ndak makan, ndak minum, ndak kerja, ndak lolok. Ibadah aja 42 tahun tuh. Kok lai bona? Masuk surga lah agak sejam. Sejamnya. Sinetron jo 3 jam ndak puas wak. Nah, ini surga hanya 1 jam. Itu kalau le mampu awak 42 tahun. Rupanya Bapak dan Ibu, entah leka hitungan menit kita bisa masuk surga melalui ibadah kita kini, entah kan ndak kesempat sama sekali. Nah, ibadah kita kadang-kadang banyak ibadah yang kosong saja. Nah, maka diagi Ramadan di Allah ke kita. Seluruh amalan yang akan kita buat di bulan Ramadan itu dilipat gandon di Allah. Bahkan yang sunat kita lakukan di Ramadan sama nilai jo yang wajib di luar Ramadan. Nah, diagi lo fasilitas khusus. Andai kata kita melewati nanti malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan kecil Allah itu, kecil Rasulullah itu, maka sama halnya kita beribadah 83 tahun. Jadi, kalau awak melewati malam Qadar, sedang awak beribadah, itu jaminan surga 2 jam. 2 jamnya. Ndak lo lama-lama udah kira. Nah, itu kok leh sedang beribadah. Maka kerajo kita selama Ramadan itu Bapak dan Ibu, menjemput rahmat dari Allah, bueklah de awak karajo atau amalan baanan katuju de Allah. Dan kalau mak de awak dibuek dah. Nang katuju di Allah. Puasa awak baanak katuju di Allah, puasa nan kita apa buek tu, puasa yang cando agak tu. Kok tarawih awak baanak katuju di Allah, tarawih cando ba tu. Nya Ramadan tu dak ada paket hematnya dah. Yang ada hanya paket full. Siang siam, malam qiyam. Siang awak puasa, malam mendirikan malam bulan Ramadan. Maka keluarlah dari rahmat Allah orang yang siangnya nyo puasa, sementara malamnya ndak soto qiyam Ramadannya. Puasa lai tarawih ndak. Lope dari rahmat Allah. Ya. Nyo Ramadan itu bulan Hijriah itu kan malam dulunya. Di malamnya kita tarawih dulu, qiyam Ramadan dulu, baru besok paginya kita mulai puasa. Nah, di awal itu jangan sampai takicu awak. Bila penetapan nanti 1 Ramadan, berarti malam itu kita langsung tarawih. Nah, di kadang-kadang kalau di awal Ramadan kan agak lambat mulai setiap dapat. Apa sebab? Kadang-kadang beko kawan lambat dapat berita kan. Nah, atau dek baru hari pertama banyak yang dipersiapkan, dia tunggu menunggu gitu loh. Tunggu sonta loh. Nah, lah lengkap rasanya baru mulai qiyam Ramadannya. Supaya awak jangan rugi. Nyo awal itu sangat menentukan. Puasa awak ndak rusak, ada mode tujuh puasa awaknya walaupun awak ndak ikut tarawih ya. Tapi na Ramadan itu kan ndak siang saja dah. Malam Ramadan juga. Maka buatlah amalan nan katuju di Allah. Nah, itu yang pertama.
Kita kalaulah masuk ke dalam rahmat Allah, dapat huruf ra-nya itu di kita, Allah akan merahmati kita, dan berbekal dengan rahmat Allah itulah nanti kita dimasukkan di Allah ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita menjadi penduduk surga sadonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang kedua, ada huruf mim yang artinya itu maghfirah, ampunan. Kan lewang berdosa kita sado. Kuado nam ndak berdosa kini ka. Ya guru kayaknya. Ya. Kita ku orang berdosa sadonya Bapak dan Ibu. Nah, ndak ada kita ku nan orang berosia do. Nah, malahan kalau kita runut kate Rasulullah saja le dijamin di Allah inyo tetap masih merasa bersalah. Nah, itu jiwanya Rasulullah. Nah, merasa bersalahnya Rasulullah. Nyokecen dari Rasulullah, tubu ilallah fa inni atubu ilai mi'atu marrah kulli yaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Ya. Bertaubatlah kamu kepada Allah, kecil Rasulullah. Ambo saja bertaubat 100 kali sehari semalam. Yang dijamin di Allah inyo tu ndak berdosa, ndak ada kesalahannya sama sekali. 100 kalinya bertaubat sehari semalam. Dan kita non orang ndak ada yang menjamin kita. Barangkali tolok jawab. Yang jale asal tabuka mato, tabuka telingo, mulai lidah bakato, tulah banyak dosa dan tapa buik jawab. Salah coliak, salah kato, salah donga, salah langkah. Banyak kesalahan awak. Tak ada kita ko yang berosia dah. Maka Allah agiah ke kita Ramadan. Untuk apa? Untuk dapat menjadi bulan Ramadan. Apa arti Ramadan itu? Membakar. Mahapui segala dosa dan kesalahan kita. Awak orang berdosa, tiba masanya untuk pemutihan. Angkat lancak mana tu? Dia mudah-mudahan dengan Ramadan itu dosa kita yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi janjikan tetap dua janjinya situ tu. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sia yang puasa dengan penuh keimanan dan punya perhitungan, dosa diampuni. Nah, yang kedua, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan, artinya qiyam Ramadan cako. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Berarti siangnya tak buka pintu ampunan, malamnya pun tak buka pintu ampunan. Di kapan saja kita ingin untuk bertaubat, sebenarnya dalam Ramadan itu tidak ada batasan kapan kita mau seluruh doa, seluruh amalia diangkat sodonya, diterima di Allah Subhanahu wa taala. Di waktu mustajabnya siang dan malam. Doalah, minta ampunlah, seluruhnya jadikan bernilai ibadah. Maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Andai kata Ramadan itu betul-betul menjadi bulan pemutihan untuk kita, nanti Ramadan abi janji Rasulullah kawaladathu ummuhu. Semua waktu bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Lihat dosa? Enggak. Orang yang berusia, kehidupan yang baru dia di Allah. Ada itu bonala dek baru kita, iyo dapat ndak kita beramalia selama bulan Ramadan itu. Nah, kedua, yang ketiga, aku yang pontian bona biko ko Bapak dan Ibu, huruf dot. Itu huruf dot doman jaminan. Allah menjamin bagi orang yang melaksanakan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, jaminannya bebas dari neraka. Akhirat itu dua aja. Kalau ndak surga, neraka. Akhirnya ditutup pintu neraka di awak. Kamu awak pilih.
Itu kan surugo lah. Ya duanya tempat pulang situnya. Ramadan itu kesempatan di awak. Cuman kebanyakan bapak dan ibu tiba di jaminan iku nang banyak gagal. Nah, banyak gagal situ. Bari itu 10 hari pertama yaumul rahmah. Kan itu. Rahmat Allah tak curah. 10 hari nang kedua maufirah. Aku lah banyak nang sogan kau dapat pemutihan. Nyatonya lah di potongan Ramadan lah banyak nang pere di tarawih ya. Nah, apole dujuang. Atskum minan nar. 10 hari terakhir itu. Di banyak kita kau nang takut masuk surga. Aruk juga baru sonang juga hati baru. Ketika awak alun dapat kebebasan dari neraka. Sementara atskum minan nar itu 10 hari terakhir. Nah, kau maaf bapak dan ibu nyoba tandu iko atskum minan nar ku. Itu hawa-hawa neraka itu. Kegelisahan, kegalauan dalam pikiran awak itu hawa neraka sado tu. Ndak ada sama sekali ketenangan. Coba lihat nanti di penghujung Ramadan. Mabuk je awak dek kue rayu baru, mabuk je awak dek baju rayu baru. Itu hawa neraka tu. Ndak bakue awak kan rayu langsung juanya. Ndak baju rayu awak. Langsung je nya. Ndak lo ka diundur rayu tu nah. Itu nama mabuk awak. Bala baju anak, bala tamu kok tiba besok ndak ada nang disuguhkan sama sekali malu awak. Gampang aja tanya bapak dan ibu. Dado besok kue rayu, apa rayu panjangnya kau jawab saya orang kedatang ke rumah awak le. Rumah tutup taruh. Kemas anunya perayu. Aman. Nah cuman supaya jangan mabuk bona awak dek nanduo ko bapak dan ibu, jangan awak konai dek hawa naroko di bulan puasa itu, puta pengona awak ke balik ten. Puta pengona awak ke akhirat. Yang jadi pengona dek kita ketika itu mabuk bona awak dek pakaian baru di hari raya tu kok ndak kan bisa manuka. Tapi kona lah besok pakaian awak ndak jua awak nang kambali dah. Dia ge urang je sadonya. Pakaian apa tu? Pakaian putih, pakaian terakhir. Aku itu nawak raguan, nawak rusuhan dak ada. Jangan sampai dak pakai awak besok pulang kepada Allah. Nah. Artinya apa? Dak tentu do di mana meninggalnya, dak tentu di mana sudahnya. Nah, itu yang kita khawatirkan dak ada. Dak tentu pula dak besok kesudahan kita. Nah, betul juga kue rayu tadi. Nan kita raguan bukan mananti sanak saudara nan datang berkunjung ke rumah awak. Nan dirantau entah iyo leka pulang tidak. Nan dokek-dokek Jawa entah leka umumnya singgah ke rumah tidak. Tapi ada tamu yang pasti masuk. Ada tamu yang pasti datang. Saya itu malaikat maut. Atau maku ya wantinya. Hidangan kita untuk inyo mah. Nah, puasa awak ba'a, salat awak ba'a, sedekah, baca Al-Qur'an, seluruh tu hidangan untuk inyo tu. Itu nang kita rusuhan ndaknya. Jadi semakin dujung Ramadan, awak semakin tenang, semakin nyaman. Nah, jangan ragu warna kita. Ya, mudah-mudahan diri kita dapat askum minan nar. Di Ramadan itu 30 hari nanti umpamanya kan. Ponu andaknya puasanya selamat, kiamu Ramadannya selamat. Dan itulah nan sebenarnya kelebihan kita orang nalah memiliki kajian zikir. Tando-tando zikir kola mulai tak pakai dalam diri awak. Tando-tando zikir ikolah mendarah daging dia awak. Ndak bakuca iman dah. Makin kau juang makin lama beribadah. Tapi asa makin kau juang makin habanya. Itu tanda kaji lo menolak nama tu. Yang keempat ada huruf alif. Artinya itu al-uns atau ulfah. Apa itu mukasui bapak dan ibu? Kedekatan dengan Allah. Jadi dokiknya awak jo Allah taraso melalui Ramadan.
Apa yang membuat awak dokek je Allah? Allah itu nyo dak butuh dojo puasa awak. Allah itu ndak butuh dojo raso lapar, raso awinan awak rasokan. Cuman kita yang harus menundukkan hawa dan nafsu. Ketika hawa dan nafsu lah mulai tertunduk, ndak bergejolak inyoleh, disitulah rohani kita makin kuat. Rohani ikulah yang semakin meraso dokek dengan Allah. Sehingga tiba ndaknya perasaan dalam diri awak dengan Ramadan itu. Perasaan apa? Apa yang awak katakan, tiba keyakinan bahwa Allah selalu mendengar. Apa yang kita perbuat, tiba keyakinan bahwa Allah selalu melihat. Jadi kita lah dikekang. Ka mengecek awak, Allah tahu. Kabar buat awak, Allah tahu. Jadi lurui-lurui aja oleh kerja. Kecek itu kecek yang baik-baik saja oleh. Perbuatan itu perbuatan yang baik-baik saja oleh. Nah, bahkan Bapak dan Ibu, ada dalam hadis, kecek Rasulullah, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Nah, hadis qudsi itu. Puasa itu untukku, kata Allah. Lafaznya dari Rasulullah, itu namanya hadis qudsi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberi balasan. Baranilai puasa awak tidak bisa detong. Sebab yang tahu kita puasa itu kita jo Allah. Tidak ada orang lain yang tahu. Lekan korupsi awak dalam puasa itu orang lain tidak akan tahu. Beko dek sange loti ya beko kan sambil ambil ulu beko biasa dak do kumu lah kini kumu wak biar dok luhu tu. Ba masukan 3 kali wajib lah. 3 kali kumu ya, pas sampai jik lah. Madu lah. Kenapa beda orang dah masuk korupsi dua gua. Sama-sama ambil ulu mana dak ketahu ge nya lah awak sambil masuk buku beko dilaluan jo sengene. Deh nan tahu hanya kita jo Allah. Nah, di bara nilai puasa itu Allah nankan magia. Bahkan kalau lebih spesifik makna hadis itu Bapak dan Ibu, wa ana ajzi bihi, akulah balasannya itu sebenarnya nama kasih Allah. Melalui puasa itu menundukkan hawa nafsu itu, maka balasannya apa? Allah tu bona balasannya. Artinya tahu awak jo Allah le, doke awak jo Allah le. Kenal awak jo Allah le. Tu yang luar biasa bona di kita dapat itu. Lau beda awak nang punya surga tu aman awak. Lau beda awak nang kamagia pahalo tu aman lah awak. Sayang kini kan itu. Awak baru aja masuk surga. Sementara yang punya surga itu tak tentu itu kasih agak diminta. Nah, tapi melalui penundukan hawa dan nafsu nanti, rohani kita menjadi kue. Melalui rohani yang kue itulah rasa kedekatan dengan Allah akan terjadi. Itu di Ramadan juga latihannya tuh. Nah, terakhir ada huruf nun yang kelima. Kan Ramadan tadi kan ro, mim, dot, alif, nun. Apa itu huruf yang kelima? Nun itu maksudnya nur, cahaya, petunjuk. Nah, di Ramadan itu menjadikan diri kita orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang datang dari Allah, dari zat yang maha suci itu indak ke kapalu turunnya dong, tapi langsung ke dalam hati. Ale mungkin gak atuh hati yang kumuah, galewa gale lumba basuah, disiram kopi ke kion, ale katolok minum gak ada. Kali kumuah. Nah. Jadi apa maksudnya? Salamu Ramadan itu kalau kita ingin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat di kita huruf nun tadi yang wadahnya yang ada di kita borosian taroi. Galih awak tu borosian taroi. Ko apa nang dicurahkan lah situ bisa dinikmati. Dimasukan air putih kion jadi, masuk kopi jadi, masuk teh jadi, apa saja.
ndak ada orang nang kasogan meminum dah sebab nyoleh di tompek nan berosia. Beitujuo lah nan sebenarnya hidayah dari Allah. Inyo turun dari zat yang maha suci, ndakkan mungkin inyo masuk kecuali kepada hati yang lah disucikan. Nah, di kerojo kita tazkiyatun naf, memborosian hati kita selama Ramadan. Bau sau taroi. Paliaro pandangan supaya jangan mengotori hati. Paliaro pendengaran, paliaro perkataan, perbuatan, seluruhnya paliaro. Jangan sampai inyo merusak ke dalam hati. Habis tujuan sebenarnya kok kan bakawan bonawa, bersama-sama bonawa, coliak-coliak dulu mana lendak ke merusak hati. Iman kita masih lemah, kadang-kadang dek begana begini kecik kawan masuk lo ke dalam hati soto lo kita sakaki. Lah rusak lo hati wak. Nah, ndak dapat le hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu yang Ramadan. Nah. Cuman yang terpenting di kita huruf yang tonga tadi maksimalkan. Huruf yang ketiga tadi. Huruf dot jaminan ya. Ramadan kan ro mim dot alif nun. Yang jaminan kubona lah kita maksimalkan. Tapi tanpa menyampingkan yang umpik tadi. Nah, Allah magia jaminan ikubona nan kaji kita Bapak dan Ibu. Kubona nan diajar di buya ka kita. Nah, apa jaminan yang diajar di Allah? Satu. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlason dakhalal jannah. Siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, inyo ikhlas, tidak ada keinginan yang lain dong, murni hanya karena Allah. Mukhlason, cara bacanya tu ada, sehingga membersihkan seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Jaminan dari Allah masuk ke dalam surga. Di kita membawa segudang amalan bona Bapak dan Ibu. Andai kata itu amalan adalah amalan penduduk surga, mantan kita masuk surga, surga tu Allahnya terbuka le. Anak kuncinya apa? La ilaha illallah tu anak kuncinya. Ini banyak awak nampaknya lah rumah gagah anak kunci dah do dah lupa bawa anak kunci. Tu kemana le? Tak bisa masuk. Maka ingin masuk anak kunci jangan lupa. Nah, kalau dapat kita sadar tu, baca la ilaha illallah tu lah ditunjukan dek guru. Dan sebenarnya guru magia ilmu yang tiada nilai harganya tu tak bisa dinilai. Maha itu. Agaklah nak kunci surga nanti akhirnya kawan. Itu jaminannya. Yang kedua, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa nanti yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah masuk surga juga. Aleka mungkin gak atuh tanpa wak biason kini besok itu nanti bacanya di saat kita menutup usia kita. Hadis pembanding matan nasu ma ya'isu bihi. Manusia itu dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kini lidah Allah tak biasa membaca itu le. Ale mungkin kalimat itu nanti yang akan bisa dibaca. Mustahil kan? Lah ya dojonya Bapak dan Ibu tapi basuh awak banyak di Antv-nya dulu. Di sinetron nih. Oh siapa ya saki la ilaha illallah. Ini poin sekali. Dalam keadaan dunia nyata kok lu basuh. Di film adonya. Itu bukan pemain sinetron. Tak bisa dibuat-buat. Nah. Maka ringankan lidah kini membaca kalimat itu. Mudah-mudahan mendarah daging inyo kalimat itu juga nanti yang menjadi penutup usia kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dua. Yang ketiga. Adalah jaminannya sampaikan Nabi. Man mata minkum. Wahuwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang mati nanti di antara kamu dan inyo mengetahui la ilaha illallah itu, nanti inyo masuk surga jo. Walaupun tidak sempat diucapkan, tapi awak lah mengetahui la ilaha illallah. Dek lah mengetahui sehingga dapat awak memahami dan jadi amalan di awak. Tapi di akhir ayat ndak itu nanti baca dah. Lidah itulah kelu, ndak bisa berucap leh. Tapi awak selama hidup lah mengetahui. Nanti masih ada jaminan masuk surga. Apa ilmu la ilaha illallah itu nanti lagi adik guru. Nah, kalau dipocannya kawak. La itu apa tu? Ilaha itu illah Allah. Kalau ada ilmunya itu. Ketahui itu, pahami itu, amalkan itu. Itu jaminan surga itu. Kemarin tidak itu mahanya tidak keboli dek kita daripada nibo. Cuman dek sayang guru nyuagi saja ke kita. Kan tidak pakai bandrol kaji itu. Kau kalau kaji kaji maha, kau kalau nak soto bayi sekian muanya. Leka mungkin serugu nilai JPT gak ada. Tidak mungkin. Itu dek sayang guru kawak nyuagi. Alhamdulillah. Nah, lah 3 hadis yang menjamin itu. Nah, kemudian yang keempat. La ilaha illallah kalami. Nah, itu perkataan Allah, firman Allah. La ilaha illallah itu adalah perkataanku, kata Allah. Man qalaha, siapa yang membaca la ilaha illallah itu, dakhala hisni. Inyo masuk ke dalam bentengku, masuk ke dalam kapsulku. Nah, itu kata Allah. Mandakhala hisni, siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, amina min azabi. Inyo aman lay dari azab. Nah, kini ada je wak kena azab Rasul baru. Lay, le ada jo hati yang gelisah, le ada jo pengonanan kusui, lay tandonyo awak ulun masuk ke dalam benteng. Ya surga itu urusan kini, neraka itu adonyo kini. Habis yang nyatonya le di alam akhirat. Bayang-bayangnya kini. Kalau masih ada jo baru hati yang rusuh, hati yang kacau, hati yang gelisah, pengona yang galau, tandonyo awak ulun masuk ke dalam benteng. De ulun masuk itulah maka dibaca-baca jo semudah-mudahan tak buka pintu kita masuk ke dalam benteng itu. Amin amin azabi kecil Allah. Nah, maka diajar pula kita dek guru bahas supaya masuk ke dalam benteng. Nah, la ilaha illallah kalami, itu kecil Allah. Kalau la ilaha illallah itu adalah perkataan Allah, kalam Allah, berarti siapa yang baca dulu? Le kita yang baca dulu. Tentu Allah lah yang membaca. Kita hanya mengulang. Nah, kalau kita hanya mengulang, berarti ingat dulu kepada Allah supaya jangan salah dalam mengulang. Berarti membaca la ilaha illallah itu melalui hati yang sudah terhubung kepada Allah. Lah ada zikir di dalam. Maka dibuatlah kesimpulan dek guru-guru kita. La ilaha illallah itu namanya zikir lisan, zikir lidah. Pondasinya adalah mesti ada kalimah Allah di dalam hati. Nah, tambah lo celai dibuat jalannya di tubuh awak. Maka ulun bisa la ilaha illallah itu kita baca sebelum hati mengucapkan kalimah Allah. Sebelumnya ingat kepada Allah. Nah, maka sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu, la kata lidah awak, hati tetap mengucap Allah. Ilaha kecil lidah, hati tetap ada kalimah Allah. Ilah kata lidah, di hati tetap juga. Allahu kata lidah, di hati tetap juga kalimah Allah. Maka sekali lidah membaca la ilaha illallah, di hati wak sekurang-kurangnya inyo membaca 4 kali. Maka dibuatlah la ilaha illallah tu minimal 4 ketukan. La
ilaha illallah. Jadi OB yang diombuat OB puluh mana digelek. Tak cek putar-putar aja kepala tu rupa. Nah. Kalau ditunjukkan guru sampai gitu, alhamdulillah, tinggal awak memakai aja lah. Jangan padian kunci itu bakariknya. Kunci-kunci sangat berogo, pembuka pintu serogo. Ndak di pocik-pocik taruh, ndak dicubu-cubu aja memocik memutar-mutarnya. Ndak dicubu dak awak membuka-buka kunci itu dah. Balotan aja leloknya. Tu suat tiba guna pintu kada singkon kunci lah bakarik. Pintu mana ke dibuka lah. Ini pakai tarui. Nah. Jadi masuklah ke dalam benteng Allah. Allah jamin cek lain dalam Quran surah Ar-Ra'd. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Iyo jo zikir itu nyo hati wak bisa tenang. Jadi sangko bapak dan ibu ambung nang kasonang hidup kini ko iyo kok lainnya duduk dekat istri dekat bininya kan. Jangan buat je wak sonang lah. Ulun sempat melipekin kakinya lah minta piti tak gerendong tiba lu dahnya. Dan sempat istirahat lah. Dan kasonang duduk ya dekat anaknya. Awak poneknya tiba bapa luak tu balai. Awak ponek baru balik kerja, hanya bapa luak sekali. Ayolah sonang. Tiap pagi aja awak ditampah. Panya, man. Kamu tampah nomor. Ndak ada nang kesonang di dunia kau ada apa le akhirat nanti. Maka sonangnya awak jo apa? Jo Allah. Maka letakkanlah kalimah Allah itu, letakkanlah zikrullah itu di dalam hati kita. Siapa yang dunia hanya sampai melalui tangannya saja, itu adalah sebuah kemerdekaan. Punya keluarga, punya jabatan, punya harta, tapi jangan masuk itu ke dalam hati. Itu adalah sebuah kemerdekaan dia awak. Tapi kasodonya masuk dalam hati. Anak, bini, suami, cucu, sadonya, harta, pangkat, seluruhnya masuk ke dalam hati awak. Itu adalah sebuah kesengsaraan. Itu adalah azabnya Allah di dunia untuk awak. Maka keluarkanlah itu sado. Itu yang mambik kita untuk khusyuk dalam beribadah. Allah akan dimulai berzikir, Allah akan dibuat sembahyang, cucu datang. Allah diangkat takobia, roto tampak. Itu manggadu sado tu. Maka berosian itu. Keluarkanlah nan ketik-ketik itu dari dalam hati awak supaya non godang bisa masuk. Ini dah mau dua di dalam tu dah. Nah, keluarkanlah. Carilah sadonya, usahalah sadonya tu, tapi cukup sampai dalam genggaman awak, jangan sampai masuk ke dalam hati. Nah, itu Ramadan tadi Bapak dan Ibu. Rahasia-rahasianya jaminan Allah iko yang mesti kita raih. Ini banyak ya itu tolok ya. Mau sampai sonjo kok tak kabi-abi. Nah, kalau tahu gitu apa nama rahasia Ramadan, tanya tuh rahasia Ramadan ada di dalam huruf-hurufnya nan limo itu. Nah, tambahlah seketik lah ya. Imam Al-Ghazali menyampaikan Bapak dan Ibu, nanti yang tingkatan puasa waktu ada 3 tingkat. Nah, nama nan kan kita tumpang. Yang pertama disebut dengan puasa orang awam. Nah, itu sama aja puasa anak-anak tuh. La ditahan, lita ditahan, awi. Allah tuh. Nah, ledak batal dia ada puasa Allah tuh. Sah puasanya, sah. Tapi dalam ukuran untuk anak-anak. Nah, kita tuh udah mau memakai tujuh lah. Nah, sebab mungkin bisa jadi Ramadan tahun kini, Ramadan terakhir semua hidup awak. Tak pernah awak berjanji kan basuh je Ramadan tahun datang. Kini puasa awak alun je meningkit lah. Sio-sio gitu. Maka jadikanlah puasa tingkatan yang kedua. Puasa khawas. Bayang khawas itu, 6 puasa bukan porik saja, bukan sahwat saja lah. Tapi lidah ikut puasa. Artinya,
jangan sampai mangecen nandak katuju dek Allah. Tapi dek Ramadan ko satu paket cakup bapak dan ibu. Jangan siang aja ditahan lidah. Kita sedang puasa kini kak. Beko lah sudah tarawih lah kita sambung. Nah, ini sambung tidak. Awak lah bukunya wak. Ini satu paket. Siang ditahan, malam tahan juga. Nah, tahan pandangan dari nandak ketujuh di Allah. Tahan pendengaran dari nandak ketujuh di Allah. Tangan ditahan pulo. Jangan mengaku dan salah juga. Kaki ditahan pulo, jangan mengaku yang salah pulo. Aurat kita ditutup, jangan sampai terbuka, jangan sampai membuat dosa. Bahkan jago bona sampai ke adab-adab awak pebuang air pun kita perhatikan. Itu puasa namo tuh, puasa orang yang khawas. Nah, luar biasa cek lai didikan guru bapak dan ibu. Selama Ramadan itu supaya awak terjamin dari kata yang salah, mata yang salah pandang, telinga yang salah pandang, bahkan seluruh tubuh awak terjamin, terlindungi dari perbuatan yang tidak katuju di Allah. Usahakan salamu bulan Ramadan itu dalam kondisi berwudu tarawih. Nyoringan sebenarnya, tapi boleh melakukan di awak. Awak dibentengi itu dengan wudhu itu. Ya banyak awak bersentuhan bagai lawan jenis awak sedang wudu. Banyak awak memandang nan tak elok, baik rusak kesuciannya, berbuat nan tak elok. Jadi itulah benteng dek kita. Maka salah satu benteng dek kita supaya dapat puasa yang khawas, usahakan walaupun indahkan sembahyang, indahkan membaca Al-Quran, tapi tetaplah dalam kondisi berwuduk. Nah, kau dapat puasa nan tingkatan yang ketiga, khawasil khawas. Batu puasanya. Yang puasa bukan porik saja leh. Yang puasa bukan anggota tubuh anan di luar aku saja leh. Tapi yang dipuasakan itu adalah hati. Indak boleh hatiku mengona yang lain selain Allah. Itu ya boleh itu ya. Dapat di kita setengah lah aja tuh. Kau alun sampai siang dan malam setengah. Jangan setengah leh. Seperempat hari jadi je lah. Jangan lalai hati awak daripada mengingat Allah. Lah sekian kali dek puasa awak rasul-rasul ya dapat tingkatan yang ketiga tu lah. Tapi minimal nan kedua tadi kita usahawan ya. Le tolok jadi ibu-ibu. Ya bona. Wah, ya ada panjang lah gua. Tambah aja seketik lagi. Jadi sebab dia sekali-sekali basuh namanya. Dialah. Nah, kita lanjut. Itu tadi Ramadan, lanjali Ramadan itu adalah undangan. Suri undangannya Al-Baqarah 183. Syaratnya adalah amanu. Kalau lebih iman awak kena undang. Tapi kalau iman goyah tidak dapat undangan. Ramadan hanya lewat. Nah, kenapa Ramadan dari 5 huruf tadi mesti kita raih Bapak dan Ibu? Kenapa kita meningkatkan kualitas puasa awak menjadi puasa yang khawas minimal? Sebab dalam bulan Ramadan itu kece Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nah, di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran yang jangan kita sangko iko oleh Bapak dan Ibu. Tapi di-upgrade seketik bagi orang kini pemahaman kita. Al-Quran yang pertama turun itu apa bunyinya? Iqra. Nah, itulah yang ditunjukkan di guru ke kita. Iqra. Apa prosesnya? Rasulullah sedang bersunyi diri di Gua Hira. Diutuslah kayaknya malaikat Jibril mantat Iqra itu. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, kali pertama disuruh membaca Iqra. Kece Nabi ma'ana biqari'in. Ambo tak bisa baca dah. Ulang cek lagi. Iqra ma'ana biqari'in. Ambo tak bisa baca dah. Tambah nang ketiga dirangkul dek malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaqa. Bacalah, cara bacanya bismi, beserta dengan nama Tuhanmu, beserta dengan nama Allah. Apa makna bi di situ? Beserta di situ ma'iyah. Ya, ma'iyah. Sama jambu kiko tadi Bapak dan Ibu, ambo ka surau kita ko tadi jo onda. Apakah onda nan dulu tu ambo kemudian? Atau ambo dulu onda ikut kemudian? Bahasa Musa berarti ketika ikra itulah tertanam di dalam diri awak. Nah, la ikra bismi rabb tadi, lah membaca dengan nama Allah tadi. Di situ nan sebenarnya kita lah beserta dengan Allah. Dia apa sebenarnya kaji dia adik guru. Guru magia kaji ka kita Bapak dan Ibu supaya awak sampai kepada Allah. Tidak sampai ke gurunya aja awak dah. Tapi langsung sampai kepada Allah. Maka guru di situ posisinya adalah wasilah, perantara atau penghubung antara kita dengan Allah. Wasilah itu sambung-sambung antara itu sampai kepada Rasulullah, baru sampai kepada Allah. Itulah nan kita baca dalam khataman-khataman itu. Ila hadratin, ila hadratin, ila hadratin. Kan banyak tu fatihah-fatihahnya. Supaya kita copek sampai kepada Allah. Copek sampai kepada Allah. Itu gunanya tuh. Ini sodo yang malih-malih ngaku itu berarti malih sampai kepada Allah tuh. Borek lu nak menuju Allah ya. Ini semakin diringankan itu berarti kita semakin doket sampai kepada tujuan. Nah, Ikra itu je tarai membacanya di dalam hati wak tarai. Itu nang kita latih, itu nang kita usahakan. Selama Ramadan lebih dimaksimalkan itu. Nah, ketika lah sampai di situ Bapak dan Ibu lah tertanam ikra jako. Allah lanjutkan. Hudal linnas, rupa itu yang jadi petunjuk di awak. Ndak iko yang jadi petunjuk lain. Kalau ikut jadi petunjuk panjang prosesnya Bapak dan Ibu. Ambo ka manggali kini ayat baraha tok manggali nak sonang lo manggali nak banyak untungnya segala macam. Poni yang cari. Bilo kali ka dijual. Nah, ambo nak ke sawah kini ko ambo nak peka kantu kini ya. Le dibau je ikut toroi. Kan indak. Nan hati wak le pernah wak tinggal. Indak, berarti Al-Qur'an yang mana kita bawa toroi? Ikra. Nah, kunci aja. Apapun yang kita buat, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pandang, yang kita dongak segala macamnya, ketika menghilangkan itu zikir awak, menghilangkan ikra tadi, tanda korojo nan awak buat itu masih ada yang salah. Lalai awak dinyo, tidak ada takona seketik jo Allah di situ dah. Berarti di situ tompek alun rancak untuk awak. Bahas supaya tompek itu menjadi tompek yang elok, tompek rancak di awak. Itu latih diri dengan kondisi yang contoh itu, kita masih bisa aja mengingat Allah. Bukan kita harus berpindah profesi. Dulu dan kakoda itu tore asa kakoda itu lalai juga adanya. Enggak tahu nak Allah sama sekali. Aja bonti lah kian lo. Beko baalanya bang si anu sejak kasuwa Babu Rahman tu tak kenal jawab lah ya. Tetap lah kian dulu. Cuman latihan ikroknya tadi dimaksimalkan sehingga dengan situasi yang contoh itu kita tetap ingat kepada Allah. Nah, itu kuncinya. Jadi, menjadi petunjuk yang menjadi pedoman rupa ikrok yang disiko. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Iku yang bisa membedakan baik dan buruk. Rupanya untuk menjelaskan baik dan buruk itu, hak dan batil itu Bapak dan Ibu tidak tolok dengan kemampuan akal fikiran awak. Malahan kalau hanya dengan kemampuan akal fikiran, banyak orang codiak yang buat korupsinya kan. Malahan rata-rata orang codiak itu orang bodoh. Orang codiak sado. Padahalnya tahu itu maksud itu batil. Tapi badannya buat karena ikroknya hanya sampai di kapalo. Tapi kalau nyelah di dalam inyak munculnya pasti menjadi benteng. Nah, terakhir lamuna baik ya.
Ayat berikutnya Bapak dan Ibu, namanya tadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni, kok bertanyalah umat engkau nanti wahai Muhammad tentang aku. Nah, fa inni qarib. Nah, bertanya juga awak baru dima Allah. Nah, ba'acara dokik jo Allah. Ba'acara merasakan keberadaan Allah. Rupanya jawabannya tak buka melalui Iqra tadi. Situ taraso qaribnya itu, kedekatan itu. Nah, analoginya Bapak dan Ibu. Mata masih bisa kita tahan? Bisa. Miciang aja bisa. Nah, tangan bisa kita diamkan seluruh anggota tubuh aku bisa. Tandonya masih ada kuasa awak di situ. Bahkan jongok turun naik pun bisa kita menahan sesaat. Ya kan? Tapi coba detakkan jantung, le mampu awak. Jangan ditahan, pacopek lah seketik, nak bisa. Palambek seketik, nak bisa. Apalagi kok ditahan. Nah, disitulah kedekatan itu. Tanyato yang menggerakkan, yang menghidupkan kita. Tanyato iyo bona-bona Allah itu sendiri yang ada di dalam diri awak. Itu merasukan keberadaan Allah. Andai kata jantung tu dak diagi gerakkan oleh Allah leh. Rupunan di luar kau tak bisa berbuat apa-apa oleh. Nafas turun naik pun tak ada oleh. Sebab jantung tak beretak. Disitulah koriknya itu dicari. Disitulah merasuk doki itu dibuktikan. Nah, itu makanya banyak namanya zikir. Zikir apa itu leh? Zikir kopi. Ini sebenarnya barang tu lado di kita sadonya. Nah, tinggal awak memastikan leh. Setiapnya manggari iyo le zikirnya ndak. Nah, coba lihat dongan. Nya pasti manggari. Cuma memastikan apakah inyo manggari itu berdetak itu menyebut nama Allah atau indak. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kaji kita kok gampangnya. Nah, cuman di awal Allah menggali maksud dan tujuan tarasu borek di awal. Seluruh kita manusia kok sebenarnya orang yang lah berzikir sadonya. Cuma inyo ndak sadar bahwa inyo sedang berzikir. Amo kasih berzikir di situ, namanggoraan jantungnya tuh lah adunya, lado kedekatan dengan Allah sadonya. Cuma indak menyadari. Nah, kita ingin menyadari, maka banyaklah coliak kion memastikan. Walaupun yang menggerakkan itu adalah Allah, pastikan inyo selalu Iqra di situ. Pastikan. Nya kalau awak tidak sadar di situ, Bapak dan Ibu, disitulah disebut orang yang lupa diri itu. Situlah orang yang takicuh itu. Itulah orang yang lalai itu. Nah, jadilah kita orang yang ingin selalu tahu diri. Siapa yang menghidupkan awak. Nah, itulah kajian dia adik guru. Makanya bersyukur bona kita tak. Jo awak balik le, jo awak bayi le sebanyak itu kaji. Bahkan yang istimewa bona mantan kita untuk langsung sampai kepada Allah. Hanya Fatihah yang bisa kita bacakan untuk seluruh guru-guru kita. Itunya kan mudah masih borek jo awak le. Nih, kuado je bertanya-tanya le, ada Fatihah toru ijen. Itulah salah satu alasannya. Nah, itulah dulu Bapak dan Ibu. Dia yang panjang beko tuh. Nah, biarlah itu dulu. Mudah-mudahan ada yang berkesan, yang takona di kita sebagai pedoman nanti untuk menjemput atau panen di bulan suci Ramadan. Nah, panen ibadah kita. Selalu minta saling mendoakan kita. Semoga kita diberikan usia yang panjang sampai Ramadan tahun kini dalam kondisi sehat walafiat, zahir dan batin, diaga kekuatan untuk beramaliyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak maaf Bapak dan Ibu, kalau ada yang salah kata namanya segala macamnya kita baru sanak sadonya. Mudah-mudahan kita tutup dengan maaf berosia perlu kita.
Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.